Kembali lagi di Mina Culture. Kali ini kita akan membahas ngobrol santai tentang beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pembudidaya yang pemula, baik yang sudah mulai terjun ataupun yang akan terjun, yang lagi cari-cari tahu. Biasanya pertanyaan ini sangat umum ditanyakan ya. Apa aja? Langsung aja ya, Pak. Oke. Langsung aja, yang pertama itu pertanyaan yang sangat susah dan sangat klise. Budidaya lobster susah nggak sih? Nah, itu pertanyaan paling banyak itu biasanya. Tergantung orangnya sih pertama. Ya. Kalau ada keinginan rasa ingin buat belajar budidaya lobster, habis itu kan kita akan mencari ilmunya. Akhirnya kita belajar, terus kita juga mencoba. Jadinya kita ada pengalaman lah yang bikin susah atau enggaknya itu biasanya karena kita kekurangan pengalaman. Jadi kalau kita udah banyak pengalaman, kita jadinya merasa lebih mudah untuk budidaya lobster loh. Iya, ya. Berarti awalnya memang susah, tapi ya butuh proses untuk menjadi mudah, gitu ya. Prosesnya juga. Terus kalau menurut saya sih pribadi sih, kalau lobster air tawar itu lebih mudah daripada komoditas ikan air tawar lain. Oh iya? Menurut saya, soalnya pertama tuh penyakitnya menurut saya jarang. Karena kulitnya dia keras ya. Karena keras emang jarang ada penyakitnya sih, karena itu lah pertama jarang ada penyakitnya. Terus kedua itu pakannya dikit sih, irit sih, jadinya keuntungannya lebih besar daripada ikan-ikan lainnya. Soalnya menurut saya tuh untuk saat ini ikan air tawar yang paling mahal itu lobster air tawar. Oh, untuk komoditas air Ikan tawar. Ya. Iya. Terus juga apalagi sih, pakannya irit. Terus mudah, perawatannya juga mudah ya. Perawatan mudah, cukup ganti air sebulan sekali paling nggak udah selesai. Oke. Dan nggak perlu banyak alat-alat. Air juga. Air nggak terlalu sih, soalnya ketinggian air itu paling nggak 30-20 cm itu udah cukup banget, udah optimal. Kolamnya juga fleksibel ya, bisa kolam apa aja ya. Oke, selanjutnya pertanyaannya ini juga sebenarnya jawabannya sangat panjang, tapi kita bikin simpel aja. Bagaimana cara budidaya lobster? Ya pada dasarnya sih hampir sama kayak ikan air tawar yang lainnya lah. Yang cuma beda itu pertama tuh pakan harus tenggelam. Itu harus banget pakan tenggelam. Kalau nggak pakan tenggelam tuh nggak bisa makan. Karena dia nggak berenang ya, dia cuma jalan-jalan di dasar ya. Di dasar air. Bentar, kalau pakan tenggelam itu kan peletnya khusus ya, yang kayak pelet udang, pelet biasanya lobster. Saya sendiri sih pakai udang faname biasanya. Oh, itu yang penting sih tenggelam. Tapi kadang-kadang tuh bisa juga pakai pur ayam. Oh, karena susah dicari ya, lumayan susah dicari pelet udang. Biasanya itu orang tuh ada yang pakai pur ayam. Kalau nggak pakai itu kacang-kacangan kayak kacang kedelai, kacang hijau tuh bisa, ataupun toge itu masih bisa juga. Wortel pun juga bisa, karena dia sendiri tuh omnivore loh, makan segala tumbuhan ataupun daging loh. Oh, wortel bisa kayak kelinci ya. Iya. Ya, tadi ada yang belum dijelasin satu lagi, itu harus ada tempat sembunyi. Itu wajib. Soalnya kan ada istilah udang di balik batu. Sekarang biasanya tuh saya pakai paralon sendiri. Udang di balik shelter. Iya, di balik shelter atau paralon. Terus juga kalau kualitas airnya tuh sama aja lah sama ikan-ikan lain. Yang penting nggak sampai bau, nggak sampai hijau ya. Nggak sampai bau lah, intinya hijau sih nggak apa-apa sih biasanya. Oh, hijau nggak apa-apa, keruh nggak apa-apa. Okay. Cuma yang penting tahu harus kasih makannya dosisnya seberapa. Terus filter pun saya nggak pakai, aerasi pun juga ada beberapa kolam yang nggak pakai. Ini nggak pakai aerasi, nggak pakai filter. Aman-aman aja. Pakai kena air hujan, kena panas nggak apa-apa sih, aman sih. Iya, dan kadang aku buang sisa deterjen cucian ke sini. Oh, ternyata. Tapi aman-aman aja sih. Aman aja, sedikit. Cuma pernah lupa gitu loh, kok dibuang ke sini. Untung nggak kenapa-napa. Iya, berarti kenapa butuh shelter? Karena dia individual atau emang kayak ikan cupang dia sukanya bertarung atau gimana? Emang sifat alaminya sih harus ada tempat sembunyi loh. Ibaratnya kayak bersarang lah namanya. Oh, sarang. Harus ada. Kalau nggak mesti dia nggak nyaman, sukanya di pojokan terus merambat ke pojok-pojok atas itu tanda-tanda nggak nyaman. Dia nocturnal juga ya. Nggak bisa terlalu terang gitu, dan dia sembunyi. Emang kalau malam biasanya baru pada keluar buat makan. Pakannya tadi nih, pertanyaan selanjutnya, pakannya apa dan berapa kali dosisnya mungkin? Kalau saya sendiri sih pakan tuh pakai pelet udang. Itu yang khusus buat udang tuh, jadinya peletnya tuh tenggelam.
Oke, harus tenggelam, Harus tenggelam syarat pertama. utama. Tapi intinya itu sebenarnya sih pakannya bebas, soalnya saya sendiri biar memacu pertumbuhan pakai pelet Yang proteinnya tinggi. yang proteinnya tinggi dan maksudnya terjaga kualitasnya loh. Lebih gampang sih makannya, tapi ya bisa pakai cacing lah, keong lah, ataupun yang kalau tumbuhan tuh pakai kacang-kacangan lah, itu masih Kedelai, kacang bisa. hijau Iya, kayak pokoknya gitu masih ya. bisa lah. Bisa aja nggak terlalu susah kasih makan lah. Iya, masih gampang-gampang aja lah. Kalau misalkan udah pusing cari pelet di mana-mana nggak ada, pakai pelet ayam aja, sangat murah dan itu bisa lebih rendah daripada pakan udang. Terus berapa kali kasih makan? Biasanya sih saya kasih makan tuh 2 kali, pagi sama malam. Tapi yang paling utama tuh kasih makan malam karena ini hewan nokturnal. Jadi itu cari makan tuh malam loh. Tapi kalau pagi juga kasih makan lah, tapi ya biar maju pertumbuhan, yang penting ada makanan loh. Oke, yang penting ada makanan. Itu termasuk yang kayak bisa dipuasain gak sih? Kan aku pernah dengar kalau budidaya katanya dipuasain tuh bisa bagus kayak gitu. Ya sih, kalau saya sendiri sih biasanya seminggu sekali saya puasain, soalnya buat habisin sisa makan, biasanya masih ada sisa makan sih. Biar nggak kotor Biar nggak terlalu kotor loh, jadinya gantian lah kualitas air yang terjaga loh. Kita kan budidaya nggak cuma budidaya ikan, tapi kualitas air harus tetap dipikirin dijaga. Jadinya suruh yang sisa-sisa pakannya itu habisin. Biasanya kalau sukanya biasanya kasih makan tuh yang baru-baru sih biasanya dimakan. Iya sih benar, emang kucing juga kayak gitu. Terus pertanyaan selanjutnya nih, untuk pemula mending beli benih atau indukan? Kalau menurut saya sih, kalau belum ada pengalaman budidaya ikan, lebih ke ngambil benih yang ukuran 2 in ke atas loh. Soalnya emang kalau di mana-mana tuh pembesaran tuh lebih mudah daripada ngambil pembenihan. Pembenihan dengan kata lain ngambil indukan ya. Iya. Pembenihan tuh lebih susah. Pertama harus ngawininya sih, maksudnya ngawinin lobster sih emang gampang, maksudnya tinggal dicampur jantan betina. Tapi nanti biasanya kendala tuh kalau miara anakannya loh, itu juga susah. Bayinya ya? Bayinya. Iya, melihara bayi itu susah. Ya, soalnya tuh biasanya kematian terbanyak tuh di umur 0 sampai 1 bulan tuh biasanya banyak banget. Oh iya. Soalnya iya, emang iya. Istilahnya SR-nya tuh sekitar 60% lah kalau saya rata-rata lah. SR itu tingkat kehidupan Survival rate. dari jumlah yang dia lahir gitu ya. Terus belum lagi waktu ngeramin telur loh, kadang-kadang tuh kalau kualitas airnya jelek atau nggak cocok, atau lobsternya sendiri sifatnya emang ganas atau maksudnya masih barbar lah. Iya. Banyak telur yang turun, maksudnya Rontok. Ya rontok. Rogol. Jangan ketahuan ngapaknya. Rontok. Iya. Rontok, dan kalau enggak tuh karena indukannya emang belum bagus, biasanya tuh kalau enggak berjamur loh. Telurnya biasanya berjamur. Oh bisa Berjamur. Kalau berjamur ya udah sih biasanya nanti yang cuma dikit banget, kalau enggak malah gagal semua biasanya. Dan karantina juga lumayan ribet ya, harus dipisah-pisah lah per Ya ember paling nggak lah harus ini satu-satu tuh. sih kalau emang. Lebih menurut saya tuh kalau ngambil pembenihan tuh itunya modal lebih banyak. Pertama tuh kolam buat nyortirin indukan sama anakannya tuh harus banyak paling enggak. Oh iya. Soalnya Soalnya nggak mungkin harus jadi satu sih. ya kanibalisme nanti ya. Terus indukan Isinya yang rata. lagi bertelur tuh harus pisahin satu-satu loh pakai ember loh. Itu juga modal sih. Kalau enggak malah mendingan. Emang kalau yang modalnya nggak terlalu banyak tuh emang pembesaran, karena cukup 1 kolam, kalau nggak 2 kolam 3 kolam udah cukup. Ya ini untuk pemula gitu. Soalnya kan kayak lebih baik kan kita ketika berusaha berbudidaya itu bertahap aja ya. Jadi nanti perkembangan budidayanya diiringi dengan perkembangan skill, ya nggak sih? Iya betul. Soalnya nanti percuma kita udah modal banyak budidaya bro, tapi skillnya belum ada, ya malahan di tengah jalan kita kewalahan sendiri. Jadi mending beli benih atau indukan ya. Kalau untuk awal beli benih aja dulu, buat latihan dulu, ngebiasain diri dulu kayak Tapi gitu. kalau emang udah biasa miara ikan, udah biasa pembenihan ikan lain atau lele dan ada itu ya beda sih. Bisa langsung ambil indukan nggak apa-apa. Tergantung diri sendiri lah. Itu cuma saran sih. Saran aja. Terus pertanyaan selanjutnya nih, untuk penjualannya tuh gimana sih? Apakah pasarnya udah mulai menjanjikan atau gimana? Kalau pasarnya tuh sebenarnya tuh emang kalangan menengah ke atas. Saya tuh emang
tertentu loh, nggak kayak kita jual ke pasar tuh ya susah ibaratnya. Iya, nggak kayak lele, ayam kayak gitu kan siapapun, Bisa everywhere, lah, everyone. di mana jual lah. Nah ini paling nggak tuh jualnya kita ke kota besar. Nah kota besar tuh biasanya tuh saya permintaan paling banyak tuh konsumsi loh. Pertama tuh konsumsi tuh mesti banyak banget. Biasanya itu kota-kota besar kayak Jakarta, Surabaya itu banyak di sana. Bahkan permintaannya sekalian berapa, kalau enggak berapa 2 hari sekali mintanya 10 kilo, kayak gitulah, udah kayak skala besar. Jadi kalau dilihat pasarnya tuh emang kayak masih kekurangan terus ya. Iya, tapi emang sih nggak terlalu kayak lele dan lain-lain. Makanya kalau mau budidaya lobster ya online sih ya pemasarannya ya, zaman sekarang sih. Iya sih, zaman sekarang sih nggak susah amat lah, online lah paling nggak lah. Kalau ada stok indukan lebih banyak tuh lebih bagus, soalnya kalau dikit tuh jualnya lebih susah, tapi kalau banyak emang banyak tuh lebih, menurut aku sih lebih mudah sih, karena banyak permintaan dari beberapa pengepul atau resto tuh banyak sih. Biasanya cari linknya itu gimana sih, kalau kan kayak kalau orang awam tuh nggak tahu ya pasarannya kemana, apakah ada link tertentu atau ada paling di Facebook atau ikut-ikut grup atau gimana? Biasanya sih Facebook, ikut grup. Kalau emang stoknya banyak tuh mendingan langsung ke resto, biasanya harganya lebih bagus sih, langsung ke resto, langsung nawarin ke resto, asal biasanya permintaan di continue itu kalau konsumsi. Terus kalau selanjutnya buat benih tuh permintaan kebanyakan tuh di pinggir-pinggir kota gede, kayak biasanya saya seringnya ke Depok, terus Mojokerto, Sidoarjo, Banyuwangi itu biasanya yang budidaya itu di pinggir-pinggir kota gede, karena biar pengirimannya tuh mudah langsung ke kota gede loh. Iya, mereka mempersiapkan yang konsumsi gitu sih ya. Langsung ke kota gede, karena di sana tuh biasanya udah bagus pasarannya. Kalau emang di daerah-daerah masih yang kota-kota kecil tuh emang susah, tapi harus paling nggak punya skill cara buat ngirim packingnya tuh harus bisa sih. Itu yang utama kalau buat jual lobster air tawar. Oh ya, nanti lain kali kita bikin video tentang packing jarak jauh ya lobster, dan pengiriman juga. Terus pertanyaan terakhir, apa kendala dalam budidaya lobster air tawar ini yang ditakutkan oleh para pemula? Biasanya sih yang pertama sih lobster air tawar tuh punya sifat kanibal. Jadinya tuh biasanya kanibalisme sih. Paling ya kanibalisme buat nanggulangin sih, pertama ya jangan terlalu padat loh tebarnya loh, per meter persegi paling enggak, kalau saya sendiri sih nyarankan 20 lah, 20 sampai 30 per meter persegi buat buat besaran. Soalnya kalau emang terlalu padat nanti sering ketemu, biasanya kalau molting tuh ganti kulit biasanya tuh nanti dimakan loh, diganggu, biasanya tuh ada kematian, walaupun nggak banyak banget tapi kan cukup mengganggu kalau lama-lama. Iya sih, lumayan satu-satu jadi 1000. Iya. Terus juga biasanya kalau nggak ya pakannya teratur lah, paling nggak jangan salah-salah ngasih makan 2 hari sekali baru makan, itu juga ngaruh pasti biasanya sih. Iya. Tapi jadi, emang tetap nggak bisa menghilangkan sifat kanibal itu susah, tapi paling nggak caranya seperti itu tadi sih. Minimalisir ya. Ya soalnya kalau kurang makan kan biasa hawanya emosi ya, ketemu temen pengen tak makan aja nih. Terus biasanya gagal molting itu karena menurut saya sih karena mati lemas loh, biasanya itu gagal molting karena energinya kurang buat ganti kulit. Ganti kulit itu bagian kepalanya udah buka tapi nggak bisa keluar loh, lama-lama loh akhirnya tuh dia tuh mati biasanya karena kekurangan makan, biasanya lemas lah biasanya. Kan kalau kurang makan biasanya energinya kurang, kalau emang udah tua biasanya. Terus selanjutnya tentang itu paling kematian massal sih, biasanya sih kematian massal pada lobster air tawar tuh karena kebanyakan pakan terus banyak sisa pakannya loh. Lah di situ merusak kualitas air, jadinya tuh kematiannya tuh karena keracunan sih, bukan karena penyakit biasanya. Kalau udah ganti air full aja semua, habis itu yang masih hidup aman semua sih, aku sih kayak gitu. Penanggulannya udah paling gampang itu cuma ganti air udah selesai, tapi emang harus hati-hati kasih makan sih. Kasih makannya juga karena tenggelam paling enggak harus beda lah sama yang ngapung kan jelas banget. Habis kalau tenggelam kadang-kadang kalau airnya keruh kan susah juga lihatnya loh, jadinya harus pas lah paling enggak lah. Itu sih tergantung dengan pengalaman sih, lama-lama juga paham. Kayaknya pernah dibahas kalau cara kasih pakan awal itu, cara tahu kita kasih pakannya udah pas belum tuh ditunggu semalam ya. Paling enggak tuh kalau kita kasih makan malam tuh
kira-kira aja misalnya 1 genggam lah kasih makan. Nanti lihat paginya loh ada sisanya enggak. Kalau misalnya ada sisanya banyak berarti besok dikurangin. Tapi kalau misalnya habis misalnya nggak ada sisa, biasanya ditambahin dikit lagi loh sampai kira-kira sisa tapi dikit banget loh. Soalnya kalau habis takutnya tuh karena lapar banget mungkin ya kurang lah takutnya loh. Tapi kan kalau ada lebih dikit kan berarti kan itu pas insya Allah. Iya, jadi nunggu semalam ya, soalnya nggak bisa langsung makan kayak ikan nila kayak gitu. Oke, sekian dulu pembahasan tentang pertanyaan yang sering ditanyakan. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba budidaya. Jangan lupa untuk terus belajar agar yang susah menjadi mudah. Dadah.